Halo VTuber, semangat pagi, salam ekstrim. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membuka satu gambaran kepada Anda semuanya. Pastikan Anda simak akan sampai akhir. Oke, jadi yang akan terjadi setelah VTube ini nanti lahir luar biasa ya, yaitu digital advertising, marketplace, agent counter, game dan e-money. Ini suatu bahasa-bahasa yang memang baru kalau menurut kita, tetapi ada juga hal yang diperbarui secara totalitas. Oke, simak video ini sampai akhir. Oke, langsung saja saudaraku. Jadi saya akan memberikan satu gambaran penting ya kepada Anda semuanya. Pastikan Anda akan menyimak video ini sampai akhir sembari Anda santai. Jangan lupa ngopi, santai, dan akal sehat selalu ya. Jadi ada VTube yang saat ini kita cari-cari dan kita gali terus, kita iring. Arus bawah tugasnya mengiring sampai ini benar-benar kita bisa mengetahui secara total tentang apa sih yang digembar-gemborkan oleh para content creator. Dan memang ini adalah salah satu hal yang positif dan saya akan resonansi pada kesempatan pagi hari ini. Oke, yang pertama ada 7 hal yang penting sekali. Ini tadi di awal sudah saya sampaikan kepada Anda tentang gambaran VTube nih. Ada beberapa poin dan ini akan saya ringkas pada session ini dari 7 hal yang penting harus Anda pahami tentang VTube Indonesia nanti setelah on. 7 hal yang penting yang pertama. Oke, ini ringkasan bahwasanya satu VTube on 100% Indonesia. Anda pasti sudah mendengar ini ya, karena ini hot viral kemarin dibahas oleh beberapa creator yang memang luar biasa bahwasanya memang Indonesia, bahwasanya VTube 3.0 ini tadi 100% Indonesia. Maknanya adalah ketika VTube ini nanti secara apa ya, kepemilikan, kemudian bahwasanya dulu ketika orang mengatakan wah ini VTube Indonesia ini dijajah oleh VTube dan seterusnya, nanti akan terhempaskan semua bahasa-bahasa semacam itu karena VTube pada saat ini adalah 100% Indonesia. Seperti apa? Kita tunggu saudaraku, kita cek masing-masing. Anda harus pastikan mendapatkan info-info terbaru dari VTube melalui para content creator dan tetap kami mengharapkan untuk pihak My Future Business School bisa memberikan satu kejelas atau bahasa saya menjelaskan jelas supaya kita lebih enak. Yang kedua adalah biaya cair VP. Dalam artian kemarin ya, itu kan banyak sekali nih. Ini gimana nanti apakah potongannya 50% dan seterusnya. Lah, di dalam pembahasan bahwa VTube yang terbaru ini tadi, itu memang ada bahasa ini nanti lepas dari yang namanya money game, lepas dari Ponzi yang dikatakan oleh orang-orang itu lah, bahwasanya memang dari MLM pun tidak. Lah, ada seperti apa sih? Makanya bahasa VP cair ini nanti pasti dengan regulasi atau bahasa-bahasa aturan yang terbaru dan nanti simak update-nya. Apakah memang secara exposure dan seterusnya nanti seperti apa dengan pembimbingan dari regulator dan diperbarui secara intent oleh manajemen atau dari pihak IT nanti akan menjadi seperti apa, kita simak perkembangannya ya, simak terus perkembangannya. Kemudian adalah manajemen baru. Bahasa manajemen baru ini itu juga menjadi bahasan yang sangat viral saudaraku, bahwasanya memang ada perombakan. Kalau kita melihat dari poin 1 Indonesia 100%, kemudian ada manajemen baru, berarti ada gebrakan baru nih pastinya. Apakah memang nanti akan limpahkan kepada siapa, seperti apa? Tentunya ini bahasan yang sangat menarik. Yang jelas yang akan lahir setelah 60 hari ini VTube dimensionin, itu adalah suatu hal yang benar-benar dengan manajemen baru. Wow, aturan yang baru, manajemen baru, dan 100% Indonesia. Kemudian yang keempat, saya udah mengatakan kalau sekedar pembaruan aplikasi itu bahkan dikatakan ada yang mengatakan 90%
selesai gitu kan. Lah berarti apa ini yang masih diurus? Lah ini dia IT atau tim IT dan engine baru. Apakah inikah yang memang benar-benar dikulik secara secara mendalam, bahwasanya memang IT benar-benar diperbarui secara totalitas. Kemudian bahasa saya, kalau Anda masih ingat di video saya, Anda cek tentang maintenance, ada saya gambar komputer banyak dan seterusnya, dan diperbarui secara total. Intinya yang ingin disajikan kepada Anda bukan suatu hal yang biasa saja, bahwasanya kan seperti itu, luar biasa. Nah, maka poin 4 ini adalah tim IT baru dan engine baru. Kemudian selanjutnya yang nomor 5, saya bacakan cepat saja ya, bahwasanya nomor 5 adalah harga Fuse dan VP. Nah, kalau kemarin top leader mengatakan nanti VP akan menjadi sekian, saya tidak membahas itu saudaraku. Kita bahas yang wajar saja. VP yang disepakati dari pihak manajemen kemudian dan regulator atau SWI dikatakan adalah 14.000. Nah, bahasa VP dan Fuse ini nanti yang akan menjadi pemasukan dan pengeluaran, bahwasanya yang kita tidak bisa menjual Fuse, tapi kita membeli Fuse atau kita mendapatkan Fuse ketika kita menjalankan kerja atau misi kita ketika di digital advertising itu. Maka dan VP ini adalah yang bisa kita jual kepada perusahaan. Lah dengan biaya yang saya pikir nanti akan muncul seperti apa, karena ini adalah hal yang baru dan nanti akan disampaikan oleh manajemen, katanya begitu sih. Kita sebagai arus bawah kita menunggu, dan saya bikin sebuah cara atau tips yang luar biasa bagi Anda untuk membangun. Anda simak video sebelum saya ini. Ya, jadi untuk harga dan VV dan Fuse kita tetap beranggapan seperti yang disepakati antara regulator dan pihak manajemen. Oke, kemudian yang keenam adalah sistem EC cair VP yang baru. Jadi begini, bahasa sistem etching counter, bahwasanya etching counter nanti akan menjadi pihak ketiga, ya kan. Kemudian kita kemarin sudah ada testimoni bahwasanya yang kalau dulu member get member, bahwasanya orang-orang member get member ya, bahwasanya memang ada yang jual VP, ada yang beli VP. Tetapi kemarin dari pengalaman yang 10 hari on itu ya, kurang lebih itu yang transfer itu sudah payment gateway, bahwasanya dengan dompet harapan bangsa itu adalah salah satu penengah dari penjualan dan pembelian VP itu, dan itu yang membeli langsung adalah perusahaan. Lah nantinya pasti akan disempurnakan dengan bagaimana cara yang baru, karena kemarin ketika kita membahas masalah doku, masalah dan seterusnya, belum kita pakai rekening dan seterusnya. Jadi entah apa ini yang akan disampaikan kepada kita semua dari VTube atau program VTube yang terbaru seperti apa, penasaran nih ya. Dan nanti kita akan menyimak info terbaru dari VTube ini sebelum memang benar-benar VTube ini on, seperti itu. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh adalah fase-fase VTube. Fase-fase VTube ini tidak diubah-ubah dari yang pertama digital advertising, kemudian menuju kepada fase e-commerce. E-commerce itu sudah diberikan, saya memberikan sebuah poin-poin yang penting kepada Anda, bahwasanya fase VTube nanti akan membuat suatu gebrakan. Tetapi yang jelas poin 1 adalah Indonesia 100% ya. Jadi bagaimana nanti yang dikatakan fase VTube ini dari digital advertising, kemudian e-commerce, kemudian fase 3-nya bisa untuk pembayaran PLN dan seterusnya. Apakah memang ini akan dibuktikan benar setelah 60 hari inilah? Itulah yang kita tunggu-tunggu nih, kabar berikutnya. Begitu ya saudaraku. Kemudian setelah itu adalah bagaimana VTube bisa go internasional. Inilah fase-fase yang digadang-gadang oleh VTube, yang akan dijalankan oleh VTube sampai saat ini. Dan kalau kita boleh melihat bahwasanya VTube ini dari awal sampai sekarang dia tidak pernah merubah visi dan misinya. Berarti ini perusahaan berusaha untuk dalam artian mempertahankan visi dan misinya. Inilah 7 hal yang sangat penting nanti setelah VTube on ya. Jadi kalau kita garis bawahi saudaraku, bahasa digital advertising, VTube di fase pertama digital advertising,
Dan kemungkinan yang dibahas kemarin bahwasanya ada marketplace-nya, berarti di dalam bahasa e-commerce nanti adalah manunggal atau bersatu di dalam satu aplikasi. Kemudian sekaligus dengan exchange counter, pada saat dulu kita membeli atau menjual VP itu melalui exchange counter yang di luar aplikasi, nanti di dalam aplikasi. Oke, yang kedua adalah masalah game. Bahwasanya nanti yang keluar ada game online yang berada di dalam aplikasi itu. Wah, seperti apa itu ya? Tentunya kawula muda pasti akan tambah senang dengan fitur yang terbaru ini. Kemudian bahasa e-money, atau saya pada saat saya membahas tentang Bosman Sontoloyo, dia membahas tentang e-rupiah. Lah di sini kok ini muncul bahasa e-money. Bagaimana uang digital seperti itu? Apakah akan mengarah kepada kripto dan seterusnya? Karena Pak Presiden juga sedang fokus masalah ini. Tetapi lebih indahnya kita pantau terus, terutama channel ini. GSPV akan memberikan satu gambaran kepada Anda semuanya. Bagi Anda yang belum subscribe, Anda tekan tombol merah dan loncengnya. Setelah itu ketika ini menarik, Anda boleh like, atau tidak menarik boleh dislike juga. Kemudian setelah itu ada sesuatu hadir atau apa, Anda bisa tulis di komentar, atau suara Anda sesekali akan kami bacakan dalam komen arus bawah, atau akan kita bahas. Seperti itu ya saudaraku. Dan apabila menarik, Anda bisa share kepada sosial media Anda atau pada grup-grup WA Anda. Terima kasih, ini info yang pertama di pagi hari ini. Semangat selalu, Jumat barokah dan salam ekstrim.